Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sofyan dari Olah Data Integral Solusindo. Kali ini saya ingin men-share kepada teman-teman bagaimana membuat analisis deskriptif dari 100 orang responden berdasarkan pilihan jawaban yang sudah kita buat atau kita rancang. Secara umum, jawaban yang kita berikan berdasarkan 5 skala atau skala Likert ya, 1 sampai 5, di mana angka 1 untuk sangat tidak setuju pilihan jawabannya, angka 2 untuk tidak setuju, angka 3 kurang setuju, angka 4 setuju, dan angka 5 adalah sangat setuju. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat mengetahui kelompok mana dari 100 orang tersebut yang memilih jawaban sangat tidak setuju, seberapa banyak dia dari 100 orang responden, dan juga seberapa banyak yang menjawab tidak setuju, berapa banyak yang menjawab kurang setuju, berapa banyak menjawab setuju, sampai dengan berapa banyak yang menjawab setengah setuju terhadap, misalkan di sini adalah persepsi wajib pajak ya. Jadi dari 100 orang responden itu, berapa banyak yang menjawab sangat tidak setuju sampai dengan berapa banyak yang menjawab sangat setuju terhadap persepsi wajib pajak ya. Bila kita lakukan tanpa melakukan pengkodingan atau pengelompokan, maka hasilnya adalah sebagai berikut ya. Analyze dari statistik frekuensi, seperti ini hasilnya ya. Hasilnya adalah hanya akan muncul 1,5 sampai dengan 5. Ini adalah frekuensinya atau sebaran jawaban responden. Dari 100 orang itu, satu orang yang menjawab 1,5. Maknanya apa? Di sini tidak muncul itu sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Sedangkan yang kita inginkan adalah seberapa banyak yang menjawab sangat tidak setuju dan seberapa banyak yang menjawab sangat setuju ya. Nah, untuk mengatasinya kita membuat kodifikasi atau sintak menggunakan aplikasi SPSS. Bila menggunakan Excel bisa, tetapi agak lumayan lama ya teman-teman ya. Kali ini kita akan menggunakan aplikasi SPSS untuk membantu mengelompokkan jawaban responden terhadap persepsi wajib pajak. Caranya, yang pertama adalah ini kita close saja. Kita klik file, lalu new, lalu sintaks. Nah, pada iklan sekat ini ada pesawat lewat ya, karena kebetulan rumah saya dekat bandara udara Iswahyudi. Jadi caranya klik file ya, new, lalu sintaks ya, sintaks. Yang pertama kali kita ketik adalah if jika ya, nilai X1 ya, lebih kecil atau sama dengan 1,5 berdasarkan output tadi ya, maka kita kelompokkan ke dalam kelas deskripsi X1 pada kelompok 1, lalu titik, jangan lupa titik. Berikutnya if X1, karena angka akhir di sini adalah 1,5, angka akhirnya lebih kecil atau sama dengan 1,5, maka untuk baris kedua ya adalah jika X1 lebih besar dari 1,5 dan jika X1 lebih kecil atau sama dengan 2,5. Ini kita masukkan ke dalam kelompok 2 titik ya. Ini kita copy saja supaya cepat. Untuk kelompok 3, 4, dan 5 kita rubah ya, 5, 4, ini 3. Nah, ini juga kita rubah juga programnya ya. Di sini untuk kelas 3 atau kelompok 3 diawali karena kelompok 2 itu angka akhirnya adalah lebih kecil atau sama dengan 2,5, maka untuk kelas 3 atau kelompok 3 kita diawali dengan angka lebih besar dari 2,5 sampai dengan lebih kecil dari 3,5, begitu seterusnya ya sampai dengan kelas 5. Ini kita ganti 3,5, ini 4,5, ini juga 4,5, ini 5,5.
kita akhiri dengan kita perintahkan program untuk mengeksekusi dengan perintah execute lalu titik. Jangan lupa titik untuk akhir program pada SPSS. Nah, dari program ini kita bisa memahami bahwa jika pada X1 itu memiliki nilai lebih kecil daripada 1,5, maka akan dimasukkan ke dalam kelompok 1. Ya, kelompok 1 atau skala 1. Lalu jika nilainya lebih besar daripada 1,5 sampai dengan lebih kecil atau sama dengan 2,5, masuk dalam skala 2. Jika nilainya lebih besar daripada 2,5 sampai lebih kecil atau sama dengan 3,5, masuk ke dalam kelompok skala 3. Jika nilainya lebih besar daripada 3,5 sampai lebih kecil atau sama dengan 4,5, masuk dalam kelompok skala 4. Jika nilainya lebih besar daripada 4,5 sampai lebih kecil atau sama dengan 5,5, maka akan masuk kelompok atau skala 5. Gitu ya. Sekarang kita definisikan 1, 2, 3, 4, 5 itu apa? Ya, dengan cara di sini value label, ya. Label daripada DX1 titik. Dimana 1 adalah untuk sangat tidak setuju, gitu ya. Tanda petik. 2 tidak setuju. 3 kurang setuju. 4 setuju. 5 setuju. 5 sangat setuju. Oke, kita running ya nanti. Nah, sebelum kita running, kita pastikan dahulu bahwa jika program ini berhasil, kita buat berhasil, maka di sini akan muncul variabel baru yang namanya DX1 di sini ya, di baris ke-30. Baik, kita jalankan sintaknya apakah berhasil ya, dengan cara klik run all. Run all. Oke. Sini ada yang kurang kalimatnya. Sangat tidak setuju. Oke. Titiknya kita hilang, ini kita hapus ya. Untuk value label tidak perlu titik. Maaf. Kita naikkan kembali, run all. Nah, jika ini berhasil, tidak ada kata-kata error tadi seperti tadi ya. Berhasil, ini sudah berhasil kalau seperti ini. Berhasil, ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah terbentuk sini variabel baru namanya DX1 dan sudah ada value-nya. Di sini value-nya. Ini adalah value yang sudah kita buat tadi tuh. Dari 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, 5 sangat setuju. Oke ya. Nah, sekarang kita jalankan dengan cara klik analyze, descriptive, frekuensi. Ya. Ini kita keluarkan saja. Yang kita masukkan adalah DX1 atau deskripsi daripada X1 atau persepsi wajib pajak. Nah, sini maaf saya beri nama dulu sini. Persepsi wajib pajak. Oke. Kita kembali analyze, deskripsi statistik, frekuensi. Ya. Ini ya, persepsi wajib pajak. Oke. Lalu kita oke. Nah, sekarang kita dapat diketahui hasilnya. Ya. Hasilnya ini ternyata. Ternyata hasilnya adalah dari 100 orang responden ya, yang terhadap persepsi wajib pajak, dari 100 orang responden itu yang menjawab sangat tidak setuju hanya sebanyak 1 orang saja. Lalu untuk tidak setuju yang menjawab 3 orang. Untuk kurang setuju menjawab 18 orang. Setuju menjawab 63 orang, sangat setuju menjawab 15 orang. Inilah sebaran jawaban responden terhadap
persepsi wajib pajak ya, berdasarkan 100 orang responden. Nah, tinggal dilakukan hal yang sama untuk variabel yang lain dengan cara copy paste program yang sudah kita buat. Ya. Kita close. Balik ke programnya ini ya. Ini kan untuk X1. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk X2. Kita buat ini persepsi wajib pajak agar tidak salah. Kita buat untuk X2. Nah, di sini kita ganti ya. X2 karena kita ingin menghitung untuk X2. X2 ini X2, X2, X2. Di sini pun DX2, 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 DX2. Di sini pun sama ya, DX2, 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 DX2. Di sini DX2. Untuk kalimatnya sama. Ya. Sekarang kita run untuk yang kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan ya. Pengetahuan wajib pajak. Oke, ini kita run. Ini kita blok dulu. Lalu klik ini atau run selection juga bisa ya. Kita klik ini run selection. Maknanya apa? Yang kita running adalah yang kita blok saja, yang kita seleksi saja, yang kita pilih saja ya. Oke, kita run. Nah. Ya. Kita cek hasilnya. Ini ya, sudah terbentuk X2 yaitu pengetahuan wajib pajak ya. Dengan cara yang sama kita lakukan run, analyze, review statistik, frekuensi ya untuk X2. Ini hasilnya ya. Ini hasilnya ya. Jadi dari 100 orang responden ya, persepsinya terhadap pengetahuan wajib pajak ternyata hanya satu orang saja yang menjawab sangat tidak setuju terhadap pengetahuan yang dimiliki terkait dengan wajib pajak ya. Lalu hanya 2 orang yang menjawab tidak setuju, 10 orang menjawab kurang setuju, 68 orang menjawab setuju, dan 19 orang menjawab setengah setuju terhadap pengetahuan wajib pajak ya. Begitu seterusnya untuk variabel-variabel lain lakukan cara yang sama, tinggal teman-teman merubah atau memodifikasi program yang sudah dibuat. Ini X2 selanjut X3 sampai dengan Y tergantung banyaknya variabel yang teman-teman buat. Demikian sharing dari saya kali ini terkait dengan analisis deskriptif. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.